Di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat. Tersangka cukup kooperatif, yang pertama, dan kedua tersangka memiliki status mental yang relatif memadai. Dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami pertanyaan diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi. Termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori, sehingga dengan indikator tersebut secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Please, kasihan orang lagi berkabung, tolong posisikan jadi Tamara. Jangan karena melihat upload dan foto yang kelihatannya bermake up, itu semuanya dibantu dengan filter supaya lebih bagus dan jernih. Paham kan? Sekarang udah era modern, semuanya bisa diedit. Seruan Justice for Dante yang pada mulanya hanyalah sebuah tagar media sosial, buah jeritan hati musisi Angger Dimas usai meninggalnya sang anak kini menggema kencang di seantero negeri. Ya, peristiwa nahas yang dialami mendiang Dante di penghujung hayatnya memang telah berhasil memantik rasa penasaran jutaan pasang mata. Kini, aral terjal yang dihadapi Angger Dimas dalam mencari keadilan mulai menuai hasil. Pasalnya, pihak kepolisian telah mengamankan seorang tersangka yang berinisial YA. Dan pada hari Senin 12 Februari kemarin, Polda Metro Jaya juga telah melakukan gelar perkara seputar kasus yang merenggut nyawa Dante. Pada kesempatan tersebut, pihak kepolisian pun membeberkan berbagai temuan yang didapati oleh tim forensik setelah melakukan proses otopsi. Salah satunya adalah tidak ditemukannya jejak kekerasan maupun luka memar di tubuh Dante. Lantas bagaimana pandangan ilmu forensik terkait kabar yang menyebut Dante sempat muntah-muntah sebelum menghembuskan nafas terakhirnya? Dan apa pula temuan-temuan yang berhasil didapatkan seluruh satuan forensik kepolisian? Dalam pemeriksaan tersebut, saya bersama tim kami mengetahui bahwa korban telah dimakamkan kurang lebih selama 10 hari, sehingga hasil temuan kami memang secara kesimpulan aja izin Bapak, jadi kesimpulannya memang jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut ya, jadi sudah pembusukan lanjut, di mana beberapa kulit di daerah wajahnya, kemudian leher, dada itu tampak sudah menghilang sebagian karena proses pembusukan. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah, tidak ada. Kemudian untuk membantu proses penyidikan, seperti yang ketahui ada indikasi adanya tenggelam atau tidak, tentu biasanya di kedokteran forensik itu kami akan menilai apakah untuk jenazah yang masih segar ya, biasanya kami melihat apakah kondisi tubuhnya itu basah, kemudian biasanya kalau orang terendam lama dalam air itu ada tanda-tanda terendam seperti nanti keriput atau mungkin kita sebut sebagai washerwoman's hands di telapak tangan maupun di telapak kakinya. Kemudian juga anggota tubuhnya dingin, kemudian juga biasanya keluar busa halus atau froth ya dari lubang hidung atau dari mulutnya gitu. Itu biasanya dinilai dari awal saat korban beberapa saat setelah dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa saya melakukan pemeriksaan bersama tim setelah 10 hari korban meninggal, sehingga tanda-tanda tersebut tidak kami temukan. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut, sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Untuk pemastian tenggelamnya kami harus mengambil organ dari sumsum tulang, yaitu jadi tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam
sumsum tulang tersebut gitu. Mengapa harus diambil? Karena memang di setiap air menggenang, baik itu air tawar maupun air asin, pasti akan ada tumbuhan airnya, yaitu berupa ganggang ataupun diatom. Jadi fokus kami pada saat ekshumasi itu pun itu yang kami cari, karena kalau untuk mencari adanya air dalam lambung atau usus atau mungkin parunya ngembang itu agak susah mengingat kondisi korban sudah 10 hari dimakamkan. Sehingga pada saat malam itu juga kami langsung ke Puslapor Barreskrim Polri di Sentul. Kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Nah, pemeriksaan yang kami lakukan adalah meliputi pemeriksaan alkohol, kemudian pemeriksaan arsen, kemudian pemeriksaan cyanida, pemeriksaan merkuri, pemeriksaan pestisida, dan pemeriksaan obat-obatan berbahaya dari organ hati milik korban. Dan hasil pemeriksaan kami menggunakan 6 tahap, yaitu pemeriksaan secara konway, kemudian Goodshed, kemudian GC, kemudian ion kromatografi, kemudian pemeriksaan GCMS dan LCMS. Kesimpulannya yaitu hasil pemeriksaan organ hati korban adalah negatif. Tidak ditemukan senyawa berbahaya di korban. Mungkin dari itu hasil pemeriksaan kedokteran forensik ditambah tadi diperkuat dengan puslapor dari Tokling bahwa memang tidak ditemukan adanya bahan-bahan atau senyawa yang bersifat racun yang dapat kita asumsikan menjadi sebab kematian korban, sehingga urutan pertama itu sesuai kondisi meninggal akibat tenggelam, itu yang kami pikirkan di bidang kedokteran forensik. Selama pemeriksaan psikologi forensik, tersangka cukup kooperatif, itu yang pertama, dan kedua tersangka memiliki status mental yang relatif memadai. Dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami pertanyaan diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi, termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori, sehingga dengan indikator tersebut secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlepas dari hasil pemeriksaan forensik terhadap tubuh Dante, kabar penahanan tersangka YA yang sebagaimana diketahui merupakan sosok kekasih dari Tamara Tiasmara juga menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat luas. Mirisnya, Tamara kini menjadi sasaran empuk luapan emosi warganet karena dituding menutup-nutupi keterlibatan sang kekasih. Namun, tuduhan-tuduhan itu telah dibantah dengan tegas oleh Tamara maupun sang kuasa hukum. Lantas, seperti apa komentar ahli kriminologi terhadap teka-teki tentang motif yang mendorong tersangka YA sehingga membuatnya tega melakukan dugaan aksi penenggelaman sebanyak 12 kali? Perilaku manusia itu, apalagi yang kemudian menyebabkan sesuatu hal ya, seperti tadi yang dugaan katakanlah penganiayaan anak ya, atau terhadap undang-undang perlindungan anak, itu tidak mungkin disebabkan oleh satu faktor ya. Jadi berbagai faktor yang harus kita selidiki. Itu yang pertama. Yang kedua ya, perilaku atau sikap ya, benci ya, senang, cinta, benci tapi rindu, itu berlangsung pada orang yang punya hubungan sudah dekat ya. Ya bisa orang pacaran ya, bisa di suami istri ya, itu selalu ada konflik ya. Nah, konflik itu bisa terselesaikan, tapi bisa juga menghasilkan sifat-sifat kemarahan ya, benci ya, dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang kasus yang anak tenggelamkan ini ya, saya melihat kan itu dilakukan oleh pacar dari ibu si anak ya. Nah ini tentu orang berpacaran ya, apalagi yang satu sudah pernah menikah ya, katakanlah yang perempuan, itu tentu adalah ada hal-hal yang kemudian mempengaruhi teman barunya ya, laki itu. Nah di sini kita harus secara lebih mendalam ya, terutama polisi ya,
juga melihat tidak hanya dalam fakta misalnya dia diduga menenggelamkan anak itu ya, tapi jauh sebelum itu peristiwanya bagaimana ya hubungannya ini. Apakah juga sebelumnya barangkali dia juga sudah pernah pacaran ya sebelum dia menikah sehingga kemudian balik lagi ya istilah anak sekarang itu ya. Nah ini juga menimbulkan sikap-sikap yang rasa tidak senang ya atau benci kepada bekas suaminya. Saya nggak tahu sosok orang itu, nggak tahu. Terus terang aja, taunya itu setelah mass media memblow up itu. Oh ini saya juga lihatnya begitu di TV mukanya. Oh ini saya bilang, memang saya belum pernah. Ya penasaran siapa dia, jelas dong. Tapi terus terungkap di situ kalau itu ada hubungan itu aja, saya bilang oh enggak sama sekali. Tapi kita udah nggak ada hubungan 3 tahun, 2 tahun. Oh, berarti nggak ada komunikasi. Saya komunikasi sama anak saya langsung. Terakhir ketemu sama almarhum tanggal 20 Kamis tuh 25 22 sampai 25. Ya, pertama yang mencurigakannya biasanya kan apalagi ini anak pacarnya ya, dia akan lebih berhati-hati ya supaya anak ini tidak mengalami kecelakaan ya, apalagi kan dia sedang mengambil hati ibunya ya. Nah tapi yang terjadi di sini kok menurut informasi ya malah ada beberapa kali penenggalaman ya. Nah ini bisa ditelusuri lagi ya oleh pihak berwenang ya, ceritanya ya kenapa dia sampai ada rasa tidak suka pada anaknya ya. Ini yang seringkali bisa terjadi ya, dia tidak suka kepada pacarnya atau ini ya, pelampiasannya selalu ada konflik atau cekcok ya dengan ibunya ya, pacarnya ya ini. Nah seringkali orang yang marah itu tidak bisa dilampiaskan kepada yang bersangkutan, tapi kepada hal-hal yang lain. Dia selalu curhat dan cerita sama aku ketika ada masalah sama pacarnya, tapi dia tidak pernah memperkenalkan pacarnya ke saya, walaupun kita lagi hangout bareng karena kita kan jadi sahabat ya, dari tadinya sering satu project. Karena kita nyambung, makanya kita sering hangout bareng di luar kerjaan. Dia selalu cerita dan aku tahu dia punya pacar, tapi aku nggak tahu kalau pacarnya itu siapa, dan baru tahu sekarang yang ditangkap itu adalah ternyata pacarnya gitu. 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya saya udah nggak bisa komentar. Orang dekat. Sangat kecewa, udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana. Ini perlunya juga nanti yang bersangkutan pelaku ini diperiksa oleh ahli ya, biasanya psikiater ya, apakah dia memang ada kesengajaan atau tidak, dan ini untuk menentukan apakah si pelaku ini mampu bertanggung jawab ya atas perbuatannya. Nah ini akan mempengaruhi juga bagaimana hakim menanggapinya ya untuk menentukan hukuman. Apalagi sebelumnya dia melihat kiri kanan ya, atau ada orang yang melihat ya. Ini bisa juga mungkin itu ada kesengajaan ya, agar si anak ini dengan dugaan matinya karena tenggelam karena belajar berenang ya. Bisa saja itu terjadi ya. Nah, tapi motif-motif di belakangnya juga harus dilihat juga ya. Apakah mungkin dia punya warisan barangkali ya? Tentunya kan nanti jatuh kepada anak ini. Ya, ini mungkin terlalu jauh, tapi bisa juga dilihat ya kaitannya dengan anak ini apa sih gitu ini. Berpulangnya sosok Dante tidak hanya berhasil menyayat hati seluruh masyarakat yang tersebar luas di semua penjuru negeri ini, tapi juga meninggalkan perasaan sedih duka lara bagi keluarga yang ditinggalkan. Tak main-main, Agus Rianto yang tak lain merupakan kakek dari Dante bahkan mengakui dirinya sempat gelap mata akibat terbakar emosi.
Lantas, bagaimana tanggapan pihak Tamara Tiasmara pasca foto tersenyumnya di acara tahlilan Dante tersebar luas di media sosial? Dan seperti apa pula kesedihan mendalam yang dirasakan sahabat-sahabat Tamara? Dante itu anak kesayangannya Tamara. Sampai hak asuh aja Tamara yang ambil, Tamara yang urus, Tamara banting tulang, kerja sendiri, ambil syutingan, padahal Dante masih pengen didampingi sama dia bela-belain kerja untuk siapa kalau bukan untuk anaknya, untuk dia sendiri. Enggak, Tamara itu sayang banget sama anaknya. Saya membantah kalau itu adalah kong kali kong atau memang sudah direncanakan atau pembunuhan berencana bersama pacarnya. Saya membantah itu semua. Tolong jangan bully lagi Tamara, please. Kasihan orang lagi berkabung. Tolong posisikan jadi Tamara. Jangan karena melihat upload dan foto yang kelihatannya bermake up, itu semuanya dibantu dengan filter supaya lebih bagus dan jernih. Paham kan? Sekarang udah era modern, semuanya bisa diedit. Itu bukan kelakuan manusia sih, yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat. Hukuman mati. Untuk perasaan mental mungkin nggak akan ada yang bisa membayar itu. Cuman kalau kita hidup di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bablas karena saya nggak mau gini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Saya sampai ngomong sama Angger. Saya kalau pada saat itu tahu Dante itu HP-nya ditaruhin GPS, dia posisi di mana, saya datang. Tapi kan kita di luar kuasa Allah ya. Artinya kuasa saya ya, itu kuasa Allah punya ya. Makanya saya bilang, kok kayak begini? Sampai saya bilang sama, ya mohon maaf sama Angger, kita saking emosi. Saya bilang, saya sampai mau ikut ke Polda waktu itu ada berita dia udah ditangkap. Saya bilang, saya udah mau ringan tangan tuh, saya udah bilang, karena ya mohon maaf ya, saya nggak tahu orang ini siapa, tiba-tiba muncul seperti gitu loh. Ya mungkin ini ungkapan kecurigaan saya tuh hanya karena siapa sih sebenarnya orang pelakunya gitu. Bukan naik hitam lagi. Karena cucu saya bilang saya cucu kesayangan dan saya selalu banggakan, dan di mana-mana saya bilang, ya Allah, maaf kolega saya sampai bilang, Pak Agus, maaf, itu benar cucunya Pak Agus. Iya. Sampai beliau tuh bilang, itu, ya mohon maaf ya, teman-teman yang di sampai mengatakan kasar gitu. Dia ada bukan manusia itu Pak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.